Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya dan teman-teman akan menjelaskan materi mengenai pemilihan topik, masalah, pembatasan topik, dan penentuan judul. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan menjelaskan materi mengenai pemilihan topik, masalah, pembatasan topik, dan penentuan judul. Nah, yang pertama ada Mbak Astri Puji Rahayu, lalu ada Mas Ananda Setio Budi Utomo, lalu ada saya sendiri Hapsari Aini Lestari, kemudian ada Mbak Yuka Melani, dan yang terakhir ada Mbak Siti Maisyarah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan dari materi ini. Sampai sekarang masih banyak di antara mereka yang ingin menulis tetapi masih bingung. Bahkan tidak tahu persiapan apa saja yang harus dilakukan pra-penulisan. Selain itu, sebagian besar mereka belum bisa membedakan antara topik dan judul dalam lingkup karya ilmiah. Mereka menganggap judul itu sama dengan topik. Anggapan itu salah, karena judul sangat berbeda dengan topik. Judul adalah kepala karya tulis ilmiah, sedangkan topik adalah pokok-pokok permasalahan yang dijadikan objek pembahasan. Nah, selanjutnya tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari makalah ini adalah memahami pengertian karya ilmiah. Yang kedua, memahami pemilihan topik. Yang ketiga, memahami pembatasan topik. Yang keempat, memahami penentuan judul. Yang kelima, memahami perumusan tema. Yang keenam, memahami cara pengumpulan bahan. Yang ketujuh, memahami cara penyusunan kerangka karya ilmiah. Nah, untuk selanjutnya pemilihan topik akan dijelaskan oleh Mbak Astri Puji Rahayu. Baiklah, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama yaitu pemilihan topik. Pengertian topik penelitian menurut para ahli. Yang pertama yaitu Howe Opik. Topik penelitian ialah landasan dasar yang harus dimiliki sebelum langkah penelitian dilakukan. Hal ini menyangkut pada proses secara terbentuknya wacana percakapan yang baik dan secara sistematis dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian yang dilakukan. Yang kedua yaitu Sage reference. Topik penelitian adalah subjek atau masalah yang menarik minat peneliti saat melakukan penelitian. Topik penelitian yang didefinisikan dengan baik adalah titik awal dari setiap proyek penelitian yang berhasil. Memilih topik adalah proses berkelanjutan yang dilakukan oleh para ahli untuk mengeksplorasi, mendefinisi, dan memperbaiki ide-ide mereka. Yang ketiga yaitu Norges Technische Natuurwetens Universiteit. Topik penelitian adalah pernyataan penelitian yang akan Anda jawab dalam makalah Anda. Topik penelitian Anda dapat didasarkan pada fenomena yang diamati atau fakta yang terjadi di lapangan, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan dapat maksimal. Kegiatan pra-penulis dimulai dengan menentukan topik. Ini berarti seorang penulis menentukan apa yang dibahas di dalam tulisan. Topik dapat diperoleh dari berbagai sumber. Topik dapat diperoleh melalui pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Dalam konteks ini, membaca dengan tekun dan kritis akan memberikan sumbangan yang besar dalam memperoleh ide. Pengalaman merupakan sumber informasi yang baik. 4 hal sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan topik penelitian menurut Sutrisno Hadi, yaitu yang pertama, manageable topic, yaitu suatu penelitian tidak akan berhasil jika tidak mempunyai bekal yang cukup dengan pokok masalah yang akan diteliti. Penelitian tidak dapat dilakukan dengan mengambil apa saja yang dijumpai di tengah jalan. Oleh karena itu, selain pengetahuan,
Kecakapan tentang cara mengolah data yang telah terkumpul juga sangat penting. Yang kedua yaitu obtainable data. Meskipun kita dapat memilih topik yang sangat baik, namun belum tentu data yang diperlukan tersedia dan mudah diperoleh. Data itu sangat diperlukan dalam mengembangkan penelitian, misalnya menggunakan metode wawancara dan pergi ke lapangan. Yang ketiga yaitu significance of topic. Topik yang dipilih harus merupakan topik yang sangat penting untuk diteliti. Yang menjadi pertimbangan memilih topik yang sangat penting harus didasarkan pada dua hal. Yang pertama yaitu sumbangan hasil penelitian yang dapat memenuhi minat akademis dan minat masyarakat luas. Kedua, sifat topik yang tidak merupakan duplikasi dari topik-topik yang telah diteliti oleh orang lain. Yang ketiga yaitu interested topic. Setelah memperhatikan 3 pertimbangan topik di atas, hal ini seolah-olah merupakan faktor yang ada di luar peneliti. Selanjutnya, kita memperhatikan faktor yang ada di dalam diri peneliti itu sendiri. Faktor tersebut adalah minat dan semangat. Contoh topik: penelitian, pendidikan karakter anak usia dini. Setelah pemilihan topik, kemudian ada masalah yang akan dijelaskan oleh Mbak Yuke Melani. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya, Mbak Absari. Di sini saya akan menjelaskan masalah dalam menyusun karya tulis ilmiah. Pengertian masalah menurut para ahli. Di bawah ini adalah pengertian masalah menurut beberapa pendapat ahli. Di antaranya, yang pertama, Irmansyah Effendi. Masalah adalah salah satu bentuk pelajaran ketika Anda sadar sebagai kesadaran jiwa. Anda dapat melihat dengan mudah berbagai kelemahan dan masalah dalam kehidupan Anda. Yang kedua yaitu menurut Kartini Kartono. Masalah merupakan kondisi atau situasi yang memiliki karakteristik yang belum mapan atau belum diketahui untuk diselesaikan atau diketahui secara pasti. Yang ketiga yaitu menurut Mustika Z. Masalah merupakan sesuatu yang belum ditemukan cara penyelesaiannya atau jawabannya yang menjadi teka-teki yang menuntut pemecahan atau penelitian ilmiah. Karena untuk menemukan jawabannya hanya mungkin didapatkan melalui penelitian atau cara kerja ilmiah. Masalah adalah inti persoalan yang tersirat dalam judul penelitian. Masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diajukan untuk dicari jawabannya melalui langkah-langkah ilmiah dan pikiran ilmiah seorang peneliti. Jadi, masalah dalam penelitian harus betul-betul belum ditemukan jawabannya oleh peneliti. Contoh dari masalah yaitu yang pertama, kurangnya pendidikan karakter anak usia dini. Yang kedua ada bagaimana pentingnya pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pembatasan topik yang akan dijelaskan oleh Mas Ananda Setio Budi Utomo. Di sini saya akan menjelaskan pembatasan topik. Pengertian pembatasan penelitian menurut para ahli. Pertama, menurut Hoon Opik, pembatasan topik penelitian ialah landasan dasar yang harus dimiliki sebelum langkah penelitian dilakukan. Hal ini menyangkut pada proses syarat terbentuknya wacana, percakapan yang baik dan secara sistematis dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian yang dilakukan. Kemudian menurut Sage Knowledge, pembatasan topik penelitian adalah subjek penelitian atau rumusan masalah yang menarik minat peneliti saat melakukan penelitian. Topik penelitian yang didefinisikan dengan baik adalah titik awal dari setiap proyek penelitian yang berhasil, sehingga memiliki topik adalah proses berkelanjutan yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengeksplorasi, mendefinisikan, dan memperbaiki ide mereka.
Kemudian membatasi topik berarti mempersempit dan memperjelas konteks pembicaraan. Untuk mempermudah proses pembatasan tersebut, dapat digunakan gambar, bagan, atau cara visualisasi yang lain. Dengan membatasi topik, sebenarnya juga telah menentukan tujuan penulisan. Tujuan penulisan di sini diartikan sebagai semacam pola yang mengendalikan tulisan secara menyeluruh. Contoh pembatasan topik. Batasan topik yang disampaikan adalah 1. Pengertian pendidikan karakter, kemudian tujuan pendidikan karakter, dan yang terakhir pentingnya pendidikan karakter. Untuk materi yang terakhir yaitu penentuan judul akan dijelaskan oleh Mbak Siti Maisyaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisyaro, NIM 165-200127, kelas 6D. Saya akan menjelaskan tentang problem penelitian. Penelitian dimulai dari permasalahannya dulu. Nah, bagaimana cara mencari permasalahannya? Contoh kesenjangan penelitian misalnya seperti menemukan adanya perbedaan hasil penelitian yang satu dengan lainnya pada topik kajian serupa. Selain itu, dengan melihat keterbatasan pada penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah tatanan konsep perlu dianjurkan. Kemudian, cara kedua yaitu fenomena biasanya antar daerah karakter berbeda-beda. Yang Anda temukan di lokasi A belum tentu ada di lokasi B juga. Fenomena-fenomena yang Anda temukan di lapangan ini kemungkinan dapat diangkat sebagai bahan penelitian. Kalian juga harus mengecek argumen Anda dengan jelas apakah permasalahan tersebut dapat dipecahkan atau apakah permasalahan tersebut menarik atau unik. Dan jadi jangan sampai gini nih, saya mau angkat masalah itu karena tertarik, alasan itu kurang tepat gitu loh. Kenapa? Ketertarikan Anda pada sesuatu itu tidak mengharuskan permasalahan itu diangkat saat penelitian itu juga. Bisa dipahami ya. Kalau tadi masalah penelitian, nah ini rangka besar dari topik atau fokus utama penelitian. Nah, pemilihan topik ini pengaruh besar terhadap ACC atau tidaknya usulan penelitian Anda. Itulah kenapa penelitian dipertimbangkan sejak awal, harus yakin dan disertai dukungan referensi yang kuat. Apa dengan judul? Judul merupakan kepala rangkangan, karangan atau nama yang dipakai untuk menunjukkan suatu tulisan. Judul itu terbagi menjadi 2 tingkat. Yang pertama, judul atas cenderung mengenai what's itu atau apa. Dan kedua, sedangkan judul bagian bawah adalah how to. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan judul. Yang pertama, judul harus mewakili isi karya ilmiah. Kedua, relevan dengan penelitiannya. Ketiga, judul ringkas dan padat. Keempat, menggunakan bahasa yang lugas, logis, dan sistematis. Kelima, menggunakan kalimat pertanyaan, bukan menggunakan kalimat pertanyaan. Keenam, menarik dan bermanfaat. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu langkah awal prapenulisan dalam membuat sebuah karya ilmiah atau menulis adalah: yang pertama, memilih topik. Topik adalah pokok bahasan atau hal yang ingin dibicarakan. Yang kedua, membatasi topik. Setelah topik ditemukan, langkah selanjutnya adalah membatasi ruang lingkup topik. Yang ketiga yaitu masalah. Masalah adalah inti persoalan yang tersirat dalam judul penelitian. Masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diajukan untuk dicari jawabannya melalui langkah-langkah ilmiah dan berpikir ilmiah seorang peneliti.
Jadi, masalah dalam penelitian harus betul-betul belum ditemukan jawabannya oleh peneliti. Sekian pembahasan materi pemilihan topik, masalah, pembatasan topik, dan penentuan judul dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.